Oke, kontainer seperti kata saya tadi sebelumnya bahwa kita akan ada tamu di sore hari ini yang akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bareng kita di Kitok di 101,2 FM. Langsung saja saya menyapa Daniel Abdi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Daniel. Ada siapa di sana, Daniel? Baik, di kesempatan sore ini di Kitok yang seharusnya kemarin kita laksanakan, akan tetapi ada beberapa halangan. Jadi hari ini di jam yang sama nih. Kemarin rencananya di Selasa, namun ada beberapa aktivitas di di office di Radio Kontiki di gedungnya. Ada, coba lihat lagi ada sekarang ini ada renovasi lah. Jadi renovasi sedikit sehingga ketak-ketok segala macam akan bocor tembus Taufik, Fik Maru. Siap. Sore hari ini kita Tamunya spesial banget ini kayaknya. ya tamu yang spesial, tamu teman lama, tapi kita jadi tamu di kesempatan hari ini. Ya seorang yang kiranya juga enggak asing lah. Iya, kalau orang Daniel, kalau orang kita bilang Asolo. Ya. Barang lama apa ya? Barang lama stok baru gimana? Stok baru, Barang lama. Reborn. Oke. Baik, tidak lama tidak perlu muka dimahin panjang lagi. Kita akan bersama Bang Sandi, Om Sandi. Bang Sandi aja lah kita panggil. Karena saya rasa sekarang ini bisalah kita katakan, kita panggilnya Bang Sandi aja. Boleh. Bang Sandi nama lengkapnya Islamanda. Oke, kita mulai dengan yang ringan saja dulu. Boleh. Ini. Ya, apa sibuk akhir-akhir ini Bang Sandi? Akhir-akhir ini cuman denger lagu sama ngopi-ngopi aja. Gitu? Iya. Waduh, sibuk sekali. Sibuk, tapi ngopinya juga bukan cuma di gelas tapi di kelas. Begitu? Ya. Coba bisa dibayangkan di kelas gimana? Di kelas, jadi sampai dengan bulan kemarin saya masih sebagai expert, sebagai praktisi yang mengajar di Australian National University untuk industri pertanian, agroindustrial, yang membidangi khusus kopi. Via online ya. Jadi kalau di sini kita ngajar jam 8, jam 8 saya ngajarnya jam 4 pagi. Iya. Tapi pada sore hari ini saya nggak mau membahas hal-hal itulah. Ya. Boleh ya? Boleh. Ya. Boleh. Dan saya sudah kenal Sandi sejak tahun 80-an atau malah dulu pas pulang dari masih kecil waktu itu. Ya. Saya main di Darussalam di semua rumah kawan. Ya. Di sebelahnya ada seorang balita waktu itu. Ya, cabi baru pulang ke Indonesia. Ya. Mungkin ikut orang tua pada waktu itu. Ya, sekolah keluar. Orang tua sekolah di luar. Makanya namanya Sandi Islamanda. Sandi Islamanda. Hari Minggu di pulau yang penuh pasir yang indah. Itu di Hawaii. Di Hawaii dulu ya, iya. Dari Hawaii ya. Tapi negara bagian Amerika. Yang saya tahu pada waktu itu dari Amerika lah. Dari Amerika. Berapa lahir di sana pada waktu itu? Enggak ya? Lahir di sini waktu lahir tuh ayah sudah lebih dulu di sana. Jadi saya lahir kebetulan hari Minggu. Ya. Dan ayah lagi di Waikiki Beach menikmati hari Minggunya. Oke. Makanya dikasih nama saya Sandy Island of Manda. Nah itu dia. Baik. Kemudian setelah itu kita ke sana, kita pindah ke Louisiana, Baton Rouge. Ya. Jadi itu yang ini baru saya tahu gitu, pada hari ini. Padahal sudah lama kan? Sudah lama karena nggak pernah disebut sih. Nggak pernah disebut. Enggak jumpa aja terakhir kita 30 tahunan. Ya. Kita jumpa di tahun 90-an lah, mau 2000-an ke bawah masih jumpa lah. Iya, aktif lah, masih aktif di lah. Kuliahan ya. Pada waktu itu, Pit tahu nggak, Bang Sandi ini
praktisi ataupun ya bermusik lah di kampus. Iya, Bermusik iya, di iya, kampus, iya. bukan hanya di kampus tapi juga di luar kampus. Iya. Dia salah satu drummer yang paling paling cihuy dimiliki Aceh kalau kalau apa ya istilah anak sekarang ya. Cihuy anak sekarang enggak sih? Cihoy gini ya, Pak. Apa ya istilah anak sekarang ya? Begini saya lihat apa namanya ya atraktif. Yang paling in dia, yang paling in dia. Jadi memang salah satu drummer yang dimiliki Aceh saat itu ya. Ya, cool lah di belakang. Dan sampai hari ini tentu saja ya. masih ya. Masih untuk jam session aja Masih, kali Mas. ya. Iya, memang belum ada tandingnya atau belum ada lawannya. Iya. Belum ada regenerasinya. lah. Oh gitu. Nah itu yang akan kita coba cari di Aceh, gitu oke. kan? Karena itu juga penting buat Aceh. Gitu. Jadi menyangkut hal ini ya. Jadi saya udah bawa punya basic ya aktivitas dulu waktu mahasiswa. Dan sekarang ini ya pensyarah online begitu. Dosen lah kan lecture ya. Jadi dengan hal yang melekat dari kehidupan masa muda, sehingga akhir-akhir ini ada menggagas sebuah komunitas nih ceritanya, yang dan gagasan ini Anda sendiri mencetus apa namanya Skate park stage. Ini boleh cerita dulu tentang komunitas ini sebenarnya. Awal-awalnya bagaimana ini? Nah, baik. Jadi sebetulnya ini bukan komunitas ya. Kita mau jadikan ini sebagai living lab. Living laboratory untuk seni gitu. Karena tadinya saya lihat kok seninya di Aceh ini semakin lama semakin tumpul gitu ya. Saya bahkan tadinya saya nanya sama anak saya, Dek, kamu tahu nggak yang namanya Serene Kali? Udah umur berapa anaknya sekarang? Tahun ini masuk kuliah. Masuk kuliah Ya, kan ya. walaupun dia pemain bass ya, dia bassist. Tapi saya tanya, tahu nggak Serene Kali? Tahu nggak namanya ada berapa jenis rapai? Jawabannya simpel tapi menyakitkan. Nggak tahu Pak. Emang penting. Emang penting. Emang penting. Oke. Gitu. Nah, berangkat dari situ saya mulai terpikir ini kalau ini terus terjadi berarti mungkin 2 atau 3 tahun ke depan tuh Aceh sudah nggak ada lagi. Traditional musicnya udah nggak ada, seni tradisionalnya baik tari nggak ada. Karena yang kita lihat sekarang contoh tari. Tari itu kan yang orang kenal cuman Saman, Ratu Jaro, gitu ya, yang gitu-gitu. Dan sekarang malah pelakunya bukan orang Aceh lagi. Oke. Di Australia justru bule. Iya, walaupun digagas oleh seorang ya. Iya, walaupun nanti pelatihnya orang Aceh. Tapi kayak Serene Kali itu udah jarang sekali gitu, udah jarang sekali. Ya paling kalau emang ada event wedding party lah ya, wedding acara perkawinan gitu 1-2 ada, tapi selebihnya nggak ada. Padahal dulu waktu muda-muda kita dulu, saya bahkan waktu itu kita tampil yang namanya maestro, itu kita gabungkan antara alat modern dan alat tradisional untuk membawakan lagu-lagu, bahkan lagu-lagu barat kita bawa pakai itu. Jadi waktu itu drumnya saya cuman punya hi-hat sama snare. Sementara beatnya itu yang pegangnya Bomba. Dia main Bomba sekarang budayawan. Dia mainnya Rapai Pase. Besar. Ya, Rapai Pase besar yang digantung itu. Iya. Kemudian teman-teman kuliah UIN itu mereka berperan sebagai tom player, mereka pakai rapai. Nah, jadi di situ kan kita kayaknya kerjanya tuh berat ya. Kita harus main, kita harus tahu beat kita kapan masuknya beatnya si Bomba, yang rapai Pase, kapan masuknya yang rapai yang untuk tomnya. Tapi kita bawa lagu Aceh, kita bawa lagu Barat. Tapi di situ membuktikan bahwa itu kayak di Jawa itu kita juga pernah dan kita udah buat gitu loh. Mereka gabungkan gamelan dengan tradisional. Nah, tapi semakin berganti tahun ini kelihatannya udah nggak ada lagi yang interest seperti ini. Padahal seru sekali.
Waktu itu kita pernah bawa lagu Kapalo ya. Kapalo tuh yang bawa Said Jaya kalau nggak Saya salah. Jaya, betul, saya ingat. Lagu berbahasa Aceh Berbahasa Aceh, ya berbahasa Aceh. yang punya irama apa kemarin tuh sedikit agak Latin dia. Ya, sebetulnya lagu itu tidak Latin tadinya. Iya. Pada saat maestro kita ganti, jadi ada Latinnya di situ. Kita masukkan R&B-nya, kita masukkan hip hopnya, Iya. sehingga seru. Tapi itu semua terjadi di panggung. Pada awalnya waktu kita rehearsal latihan sama Momo itu nggak ada sama sekali. Iya. Tapi karena saya merasa bosan itu kita rubah on the spot. Oke. Ya, gitu. Pete. Yap. Jadi saya baru sedikit ada apa namanya tergelitik begitu. Oke. Yang saya kenal Sandi itu kan dengan punya latar belakang musik katakanlah musik top Jazz. 40 ataupun jazz Iya. ya, yang memang pada era 90-an Ya. di bawah 2000-an lah begitu. Ya. Itu akrab dengan musik-musik pop barat ya begitu ya. Top 40, top 40. Top 40 lebih juga jazz ya. Ya. Tapi ternyata juga akhir-akhir ini punya concern lah Iya. kepada musik tradisional. Iya. Dan saya baru tahu ceritanya rupanya juga sudah pernah bereksperimen lah Sudah. Iya. Sudah. Iya. dengan alat-alat musik tradisional Iya. dengan musik kekinian pada waktu itu. Iya. Iya. Ya, dengan irama kekinian. Ya, modern dan tradisional. Modern dan tradisional. Ini menarik, Pit. Namun Iya. sebelum kita bahas lebih jauh, kita jeda dulu sebentar yuk. Oke, kita kasih dulu ini lagu Bang Sandi kayaknya nih. Iya, Aha, Bangkit. dari Om Al, Om Al Jeru. Oh, zero. Kita sapa kontinor semua yang sekarang ini mendengarkan Konti Kiki Talk ya. Baik Anda di perjalanan, ini angin kencang sekali di Banda Aceh. Mudah-mudahan kemanapun tujuan Anda, selamat sampai di tujuan. Sebentar lagi kami kembali, jangan kemana-mana. Ya, kontainer sepertinya Bang Al kayaknya cukup lelah untuk tampil di sore hari ini. Dan Bang Sandi lagi semangat sama Bang Daniel. Kita gas lagi di Kitok. Oke, selamat sore. Ya, terima kasih. Memang Bang Sandi ini semakin kesini semakin kalem. Apa ada sesuatu yang kayaknya disimpan atau ada energi yang belum tertumpahkan ini? Gimana Bang Daniel? Iya, sepertinya harus sedikit banyaknya kita sampai pukul 6 petang ini Iya. ada waktu untuk membongkar semuanya. Kalau Oke. nggak bisa kita bongkar hari ini, besok kita lanjutin lagi pada serial yang akan datang. Ya, tapi pada kesempatan hari ini kita fokus saja dulu apa yang bisa kita bongkar dari Bang Sandi untuk melihat keacehan Aceh pada hari ini dari sudut pandang seni, sosial budaya musik nih di Aceh sekarang ini. Paling tidak mungkin pengamatannya di Banda Aceh, Pik. Jadi hal yang ingin saya gali dulu ini kekinian ini kita sudah tahu tadi. Ya, sudah ada keresahan apa mungkin? ada keresahan apa? Karena pada tadi sudah bercerita bagaimana begitu hidupnya aktivitas bermusik, berkarya, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang tentu di seni musik ini. Nah, Bang Sandi, kira-kira ya, ini aspek dari perilaku sosial dan cara menikmati musik sekarang ini apa yang Bang Sandi lihat ya, untuk sekarang ini kita harus kelihatannya agak Beda, apa ya, beda agak nggak? beda ya. Beda nggak cara kita dengar cara generasi kita dulu menikmati musik sama generasi sekarang menikmati musik itu bedanya apa sih? Terus Iya. keresahan mungkin ya Neil, apa keresahan Sandi sebagai seorang musisi ini yang tadi mungkin di awal dia bilang bahwa kok seperti nggak ada regenerasi. Mampetnya di mana kira-kira gitu? Oke, baik. Berbicara Aceh ya, saya mulai dari seninya dulu nih, baru nanti cara menikmati ya. Jadi kalau kita lihat nih Aceh itu cukup kaya loh dengan nada gitu. Contohnya kayak
katakanlah Rafli, Ya. dia punya notasi diatonis, dia juga punya notasi pentatonis, ada teknik interval dalam nyanyi, jadi kayak yodel-yodel gitu. Nah, tadi kita sudah dengar tuh Alghero Spain. Ya. Pada saat lagu ini diputar, saya langsung mendengar tapi tidak mendengar Alghero secara utuh, tapi saya mendengar lagu Spain ini sudah dipadukan dengan adanya masuk instrumen etnik Rapainya, Ya. dengan disisip dengan nada-nada diatonis dan pentatonis tadi. Ya. Jadi karena kita kan Aceh itu perkusi ya full. Kebanyakan disebut. Kebanyakan gitu. Nah, lagu Spain ini juga dia Latin. Ya. Jadi sebetulnya enak sekali lagu ini kalau kita gabungkan dengan Rapai, kita gabungkan sisipan nada-nada diatonis dan pentatonis itu dengan tekniknya itu. Ya. Ini jadi lebih wangi lah. Ya. Baunya jadi bau Aceh. Ya. Gitu kan. Nah, ini kan tergantung dari siapa kita untuk menikmati musik. Tapi secara global, cara kita menikmati musik dulu sama sekarang itu bedanya. Kalau dulu kita menikmati musik itu lebih dengan soul. Dengan soul. Ya. Oke. Buktinya dulu kita susah cari tempat latihan tuh. Oke. Kalau tidak berharap di alat musik kampus, kayaknya agak susah kita mau latihan. Ya. Rata-rata musisi nggak punya alat di rumah. Media juga mungkin, media untuk mendengar. Media mendengar juga kita andalkan Walkman ya dulu ya. Walkman, Ya, dan kalau radio. 2 kali ulang langsung kasetnya kendor. Ya. Dulu ya. Ah. Nah jadi kalau yang sekarang, anak-anak sekarang itu mendengarnya tidak lagi dengan soul, tapi mereka mendengarnya lebih ke kayak drama ya. Jadi lagunya tuh memang tiba-tiba hype, tiba-tiba top. Tapi nggak ada yang bisa menjadi legend di lagunya. Ini saya kasih contoh. Slang umpamanya. Slang. Dia bisa jadi legend. Sheila on Seven, dia bisa jadi legend. Sampai hari ini mereka masih ada. Ya. Gitu kan. Di Aceh juga ada Rafli yang sampai hari ini masih ada. Ya. Jadi cara menikmati sekarang itu lebih ke mencoba untuk menggabungkan antara suasana dirinya dengan lagu. Kalau kira-kira lagunya nih nggak bisa, jadi gini, lagu ini gua banget gitu loh. Oke. Kalau dulu kita nggak ada cerita lagu ini gua banget, ada lagu ini enak dan bagus gitu. Iya. Ada kepada apa ya? Satu apresiasi ke musikalisasinya. Iya, ataupun ke penciptaannya. ke penciptaan Wah ya. ini keren nih, liriknya begini, nadanya seperti ini. Kalau sekarang udah nggak lagi. Iya, iya. Sekarang apalagi cepat ya, dengan YouTube aja, dengan TikTok aja kita nyanyi refrennya aja, cipta sendiri bisa langsung booming. Betul. Tapi nggak bertahan lama. Kicau mania, itu aja bisa top, gitu kan? Nah, Begitu kita dengar lagunya yang full version, apa? iya lagu itu. kayak Nah, gitu ya. kayak gitu. Jadi Iya. ini juga melihat cara pandang kita dan ini cara pandang ini ada di anak-anak muda sekarang, termasuk di Aceh sendiri. Betul. Termasuk di Aceh sendiri. Saya lihat gini, penampilan anak muda di Aceh dalam bermusik, mereka justru tidak berani bawa lagu sekarang. Iya. Katanya payah. Nah, Di mana? Coba ini bisa di lebih memang dalam. betul saya bilang lagu kita secara nasional Indonesia itu lagu-lagu payah tuh berakhir di Chris Patih, Samson, gitu ya. Ya. Gigi dan lain-lain itu masih agak-agak payah dan masih harus, memang kita harus punya skill penuh. Oke. Nah sementara kemudian kita break, masuk tuh lagu-lagu yang kalau kita bilang dulu lagu 3 batu. 3 batu. Ya, 3 chord lah, 3 standar family chord lah gitu ya. Kalau di G, di C, udah pasti tuh gitu kan. Oke. Nah kemudian makin kesini makin mulai lumayan nih chord-chordnya. Ah. Buat kita lumayan chord, tapi buat anak-anak muda ini sulit.
Sulit. Sulit ya. Sulit untuk dipelajari. Dipelajari. Karena memang mereka tuh nggak punya modalnya yang banyak untuk itu. Oke. Gitu. Berarti saya lihat ada satu degradasi dalam hal pendalaman Iya. kepada musikalitas itu sendiri. Iya. Sehingga tidak mampu menggali lebih dalam untuk mendapatkan soul seperti dulu. Betul. Dapat itu ya? Iya. Dapat ya seperti Iya. itu. Iya. Nah kemudian mungkin dulu juga karena terbatasnya musik ataupun lagu-lagu ataupun musik yang tercipta. Katakanlah dulu hanya bisa kaset, ya bisa hanya beberapa, ya kita sendiri beli kaset yang selektif begitu. Nah setelah itu kan kita mengharapkan kita dengar di radio pada waktu itu ya di 90-an 2000-an. Jadi setelah kita seleksi di radio, ini enak baru kita beli. Kira-kira seperti itu. Nah ini sekarang kan kita lihat dengan banyak platform streaming juga. Katakanlah juga platform yang lebih mendengar dengan algoritma. Katakanlah Spotify begitu. Jadi lebih kepada personal interest untuk mendengarkan musik. Jadi di situ pula kiranya mungkin punya pengaruh untuk tadi yang dikatakan soul ataupun yang dikatakan berbasis atmosfer ataupun suasana hati pada sekarang ini. Suno lagi sekarang ini saya memperhatikan Bung Sandi ada satu fenomena juga bahwa musik-musik yang dipilih dibuatkan Suno memang sangat suasana dari hati yang membuatnya dengan lirik-lirik yang terkadang tidak puitis begitu. Iya. Ini coba Bung Sandi bisa ulas sedikit. Kalau dari lirik zaman dulu pun lagu barat sebetulnya kalau kita tahu artinya liriknya biasa aja. Kayak kita sekarang, kalau sekarang Tulus apa sepatu lah namanya. Dulu juga ada. Ya. Cuman dulu tidak terbentuk kecuali balad. Oke. Lagu balad ya, kalau balad itu kan liriknya puitis lah. Kaulah bulan, kaulah bintang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang selain balad kayaknya enggak. Nah kalau Indonesia itu kan sekarang itu musiknya tuh bagus. Bagus, saya harus bilang aku itu bagus. Kalau sekarang udah masuk bagus, sudah banyak menggunakan chord-chord yang payah, sudah paham apa itu sus, apa itu augment, apa itu fizz dan lain sebagainya yang gitu, yang flat itu apa, itu udah bagus. Tapi masalahnya tidak sustain. Tidak sustain ya, tidak sustain karena mungkin gini, sekarang itu kan zamannya indie. Semakin indie itu berkembang itu berarti semakin berserak dia. Genre itu juga udah nggak perlu lagi orang. Ya, basic genre udah bercampur baur. Gitu. Apa ditanya udah, ya pokoknya senang aja. Senang gitu. Jadi sama kayak begitu kita cerita jazz, suka lagu jazz nggak? Itu di Aceh, saya tanya sama teman-teman sama adik-adik, suka lagu jazz nggak? Aduh jazz susah gini-gini dan lain sebagainya. Begitu dasarnya. Suka Tulus nggak? Suka Raisa nggak? Suka Citra Scholastika nggak? Suka. Nah itu kan penyanyi jazz. Jadi sudah tidak melihat ya? Sudah tidak melihat karena sekarang orang kalau kita berbicara jazz, contohnya kayak di Aceh itu punya banyak musisi jazz dan bagus loh. Tapi masalahnya kenapa ini jazz itu dianggap satu hal yang eksklusif? Jazz tidak dipandang sebagai salah satu genre. Nah gitu. Tidak dieksplor oleh genre. Padahal di yang sekarang indie itu setengahnya itu chord-chordnya itu chord jazz. Gitu. Jadi kalau jazz ini kan musiknya, kalau kita bicara musik jazz kan lebih banyak ke improvisasi. Katakanlah bagaimana di suatu tempat, di suatu daerah punya kekhasan. Jadi bisa mengeksplorasi ataupun mengimprove suasana yang ada di tempatnya. Katakanlah beberapa di zaman-zaman 2000-an, 90-an itu seperti Karimata, Baskara ya. Ataupun beberapa yang lainnya seperti lagu Barale Gada. Flyback kita to Padang, mungkin ya, Sengkengken. mungkin kita
nggak lagi lahir grup-grup seperti dulu. Jadi sekarang itu banyak solois yang adopsi ke jazz, tapi generasi sekarang itu mungkin mikirnya karena mereka lebih banyak bawa pop, padahal dari bagian album mereka seperti Sandi bilang tadi, kayak Tulus, Raisa, ada beberapa lagu mereka ternyata ada unsur jazznya. Malah si Scholastica itu Scholastica itu malah dia pure jazz kan? Iya, banyak. Ya. Nah, kenapa jazz sendiri itu di kita seperti tidak berkembang? Ya karena itu tadi. Begitu kita ngomong jazz orang takut karena itu dianggap sesuatu hal musik yang eksklusif. Padahal jazz itu enggak. Iya. Ya, jazz itu kan enggak. Karena jazz itu juga diciptakan oleh orang biasa di Amerika dulu, di Perancis malah. Orang-orang biasa gitu loh kan. Nah kalau kita lihat sekarang kayak anak-anak muda di Aceh tuh, kalau saya lihat mereka tahu itu jazz, tapi mereka masih menganggap payah. Tapi pada saat mereka main lagu-lagu indie, mereka nggak sadar kalau itu udah masuk ke situ ya. Mereka sudah main chord-chord yang mereka anggap itu jazz, gitu loh. Nah, jadi bisa kita lihat tadi. Ini tentu ada sangkut pautnya dengan keniscayaan zaman sekarang ini, kemudian sosial budaya yang berkembang lah. Atau mungkin Daniel, karena festival sendiri sudah mulai berkurang. Kalau dulu mungkin terlalu banyak festival yang bisa di explore ya, untuk bisa sehingga mereka bisa explore dan lebih banyak dikenal. Kalau sekarang seperti gak ada. Setelah gue latihan nih kemana gitu kan? Kira-kira gitu nggak? Nggak juga. Sebetulnya kalau saya lihat anak-anak muda di Banda Aceh khususnya ya, mereka itu kenapa payah yang berkembang? Mereka tuh tidak berani berkarya. Mereka takut untuk menciptakan satu karya musik. Sehingga mereka mainnya tuh ujung-ujungnya ya cover lagu orang. Padahal untuk menciptakan karya sendiri itu kan gampang sekali gitu kan. Kalau orang bilang, oh ini nggak mungkin nih ngomong aja bisa gampang. Enggak, memang benar gampang sekali. Bisa dengan 2 chord saja. Sudah bisa, tapi sekarang berani nggak berkarya. Nah sekarang untuk berani berkarya mereka nih masalah yang saya lihat itu justru mereka nggak punya wadah tuh. Untuk bisa lakukan itu tuh. Nah sebelum kita ngomongin wadah mereka, kayaknya kita break dulu deh. Kita juga haus ngomong mulu dari tadi, ya kan? Kita kasih dulu untuk sore hari ini. Kasih angin dulu, kasih napas dari level 42. Love Games. Ini juga panjang minta ampun nih, kayaknya demen banget nih orang pada main sampai 7 menit. Oke, gas. Cinta yang lama nih. Gamesnya itu banyak. Oke, level 42 membawa kita ke 46 menit dari jam 5 di sore hari ini. Iya. Masih ada pembicaraan seru bareng Kang Sandi. Jadi Kang Polem ya. Kang Sandi. Oke, guys. Baik. Tadi yang terakhir, Vic, kita ada sempat sedikit dan Vic itu wadah. Soalan wadah tadi. Iya. Oke, Bang Sandi, coba ini ditanggapi lah tentang wadah bermusik sekarang ini. Apa yang sejauh pengamatan Bang Sandi yang terjadi sekarang ini? Oke. Jadi sekarang ini anak-anak muda tadi kan masalah karya tadi ya. Sebetulnya mereka mau aja sih, tapi karena ketakutan, takut nggak bisa, takut jelek hasilnya, takut produksinya nggak mau production dan lain sebagainya, atau label atau apa. Walaupun mungkin mereka lupa kalau sekarang ada YouTube, ada TikTok dan lain sebagainya ya. Cuman berbicara wadah ini sangat diperlukan kalau untuk Aceh. Ya, kalau kita lihat Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta, itu mereka sebut komunitas. Tapi berbeda komunitas mereka dengan komunitas kita. Komunitas mereka itu berkumpul untuk belajar dan mengembangkan gitu loh.
Di kita nggak ada, justru di kita ada, walaupun ada komunitas, antara satu komunitas dengan komunitas lain ini saling jegal gitu loh. Apa ini namanya nih? Kue ini. Kue barangkali ya. Kegobek aja. Iya, karena kayak di Jogja saya lihat, itu antar pengamen, ada satu pengamen yang memang punya kontrak di satu kafe, ada komunitas. Tapi karena mereka punya banyak kontrak di mana-mana, nggak bisa mengisi, mereka nggak segan-segan panggil teman komunitas lain untuk mengisi. Di kita itu nggak terjadi. Itu belum terjadi. Memang sekarang ini salah satu media ataupun tempat ya, kafe-kafe yang banyak tumbuh ini kan menjadi peluang ya. Betul. Ya. Dan kelas ngamen juga di kita tuh masih sebatas dipandang sebelah mata gitu. Dipandang sebelah mata karena memang pelakunya itu sendiri. Jadi mereka ngamen, mereka datang dengan sendal, bajunya sembarangan, penampilannya sebagus apapun suara dia itu nggak bisa juga mengupgrade mereka sendiri gitu. Tapi kalau memang mereka niatnya ngamen, punya penampilan yang bagus, pilihan lagu yang bagus, itu mungkin lebih akan diapresiasi oleh masyarakat, betul, oleh publik ya. Iya gitu. Betul. Dan itu kita perhatikan lah di YouTube kan sudah banyak tuh di posting-posting bahwa ada satu yang terkenal itu di satu mall ya, di halaman mall di Kuala Lumpur kalau nggak salah saya ya, dia dengan request lagunya. Belum lagi kita cerita di belahan dunia lain yang katakanlah tempat musik itu lebih dianggap oleh masyarakat, katakanlah di Eropa begitu ya, di jalan mereka serius kita lihat, jangankan di tempat mereka di Jogja tadi kita katakan, malah saya pernah sekali itu di CFD ya, Car Free Day di Sudirman, itu keren loh bermainnya, dan memang mereka ini bukan musisi kaleng-kaleng, tapi memilih tempat itu untuk mengekspresi, untuk tujuan bermusik, memperkenalkan diri. Iya, benar. Sudah ada lengkap dengan saksofonnya, dengan violinnya. Kalau di Bandung tuh anak timur tuh Mario G. Clau. Ya. Itu pengamen loh. Dari pengamen. Ya. Gitu. Ya. Terus kita nggak punya tempat untuk explore buat generasi-generasi baru. Untuk sekarang kita Aceh masih belum. Sayangnya kota Banda Aceh ini sendiri yang katanya sudah maju, tapi yang gitu-gitu belum. Kemudian Bang Sandi apa ada rencana untuk menyediakan itu mungkin sebagai salah satu tokoh? Atau mungkin punya satu ide ini, tempat-tempat yang mana yang kira-kira untuk ya bukan sekedar ngamen itulah, untuk bisa menjadi ajang begitu. Iya. Atau mungkin yang pernah kita dengar itu ada rencana-rencana seperti SPS. Ya. SPS itu skate park stage ya. Jadi itu sebetulnya ajang untuk anak-anak muda kita untuk bisa menampilkan karya-karya mereka. Ya. Terserah mereka mau cover boleh, tapi tidak 100%. Mereka paling tidak bisa cover ya, mungkin bisa 30% kelihatan originalnya, sisanya karya sendiri. Apakah lagunya dirubah dan lain sebagainya. Tapi itu juga kalau di SPS direncanakan ini kan akan SPS ya, tadinya yang di Darussalam, terus sekarang jadi di Lamprit rencananya SPS. Nah, SPS ini harapan kita adalah di sini adalah tempat di mana anak-anak muda yang punya karya bisa menampilkan karya-karyanya, dan bila mungkin orang-orang yang ada di SPS yang bertanggung jawab di SPS itu paling tidak bisa mengarahkan mereka, baik dari karyanya ataupun untuk mencari pasar. Buat mereka, karena kan harapan anak-anak muda sekarang kalau sudah punya karya tuh ya kalau nggak dibawa kemana-mana ya sama aja bohong gitu ya. Nah, jadi tadi seperti yang kita bicarakan tuh, Aceh itu kan sekarang banyak tuh penyanyi-penyanyi Aceh, tapi kan mereka ngambil plagiat ya, India, dangdut dan lain sebagainya gitu ya. Jadi makanya
berbanding terbalik dengan Timur nih. Ya. Di Timur itu mereka sudah punya genre sendiri, mereka sudah mulai R&B, dibikin lagu baru, dibikin lagu sendiri, Ya. sudah ada popnya, sudah ada pop punknya. Ya. Di Aceh belum, padahal dulu tahun sekitar 93 saya dan Bang Ilman. Ilmantong. Ya, Ilmantong. Kita punya album namanya Ilmantong. Oh, oke. Di dalam album Ilmantong itu ada 12 lagu. Dan 12 lagu itu terdiri dari 12 genre. Ya. Salah satunya genrenya saya ngambil dari ringtone-nya HP Simen masa itu. Oke. Oke, itu agak skanya. Waktu itu ada Caca Jadi itu ada R&B dan lain sebagainya. Lirik-lirik lagu Ilmantong itu ditulis oleh Hasbi Has yang kita kenal sebagai Presiden Rek. Ya. Ya, Almarhum ya. almarhum, ya. Hasbi Burman. Nah, itu lagu-lagu dia itu memang rilisnya itu barangkali terlalu cepat untuk Aceh masa itu. Bisa jadi Karena masa itu kita juga mengorbitkan Sabirin, Sabirin Lamno. Lamno. Oke. Ya, waktu itu kita ganti namanya dari Sabirin pertama Sabirin, terus Sabirin Alatas karena dia keribu. Kayak Muksin Alatas kemudian jadi Sabirin Lamno. Arab. Nah, ya, kemudian ada Zulaika di dangdut. Itu kita biarkan mereka di dangdut. Sementara kami bermain di genre-genre yang berbeda. Tujuannya apa? Yuk, jangan kita copy orang, kita buat genre sendiri. Itu yang paling penting. Nggak Nah. ada plagiarisme ya. Nggak ada plagiat. Ya. Ya, di lagu di album Ilmantong itu bahkan kita bawanya liriknya lagu Sayang Kau Ugli, Kasih Kau Blangi gitu-gitu. Itu kita bawa soul, benar-benar soul. Soulnya soul tahun 70. Soul 70-an. Itu Gitu. mengingatkan saya ke siapa ya? Roberta Fleck lah, seperti itu. Model-model gitu. Jadi R&B ada soul, bahkan Soul, waktu ya. itu ada gospel. Ah. Nah, waktu itu kita coba melobi Pemda untuk memperkenalkan Aceh. Bagaimana waktu itu kan ada Nat Air ya, pesawat Aceh. Ya. Jadi kita minta waktu itu kalau Selawah Nat. Selawah Nat ya, waktu itu bisa nggak setiap orang yang membeli tiket pesawat Ya. dikasihkan album ini gratis. Ya, untuk promo lah. Ya, Kira-kira. karena waktu itu kita cetak sekitar 3.000 piece. Oh, lumayan banyak Ya. juga. Bayangkan berapa banyak modal yang dikeluarkan oleh Il waktu itu ya. Oke. Nah, tapi memang responnya masa itu belum. Ya. Karena memang ya tahun 90-an lah. Jadi kalau emang dibilang kemajuan Aceh itu waktu itu udah maju. Udah Ya, bagus. Sudah bagus. Kita sudah bisa bikin, kita sudah bisa oke, lagunya tuh easy listening, gampang. Ya. Sama lah kayak lagu daerah sekarang. Kenapa kok lagu Mardua Holong bisa top? Ya. Itu kan bahasa Batak. Kita nggak tahu artinya pun tapi kita nyanyi lagu itu. Ya. Gitu. Kenapa Aceh nggak bisa? Biring-biring gitu. Ya, miring-miring zaman itu kan. Nah, kalau dari timur apa tuh poco-poco. Poco-poco, Liriknya ya. kan bahasa daerah. Anggolari, ya. Iya. Oke. Nah, kenapa Aceh nggak bisa? Tapi ini buat saya tuh justru sedih sekali. Iya. Oke. Contohnya gini. Sehebat apa orang Aceh untuk penciptaan? Tahu P. Ramli? P. Ramli. Ya, tentu. Itu kan anak Matang Gelumpang 2. Betul, yang hijrah ke Dia bisa jadi budayawan di sana dan lagu-lagunya itu legend gitu. Kenapa enggak? Ya. Gitu. Di Jakarta tuh ada Cutnya yang profesor piano, yang pemain jazz. Ya. Orang Aceh, Ya. ya. Ada Dek Tompi. Ya, betul. Itu kan juga berarti kan Aceh itu punya gitu. Jadi kalau untuk mencapai itu semua kita perlu wadah nih. Ya. Nah, kita perlu wadah. Makanya SPS itu. Mungkin juga dari apa namanya? Sekarang ini energinya, semangatnya sudah mulai menurun ini. Artinya juga sudah bermalas berkarya atau bagaimana ya? Padahal di tahun 2000-an kemarin itu kan yang juga salah satunya membuat sebuah radio dengan segmen lagu Aceh juga tercipta. Nah, ya, tercipta yang pada saat itu
radio itu juga di Banda Aceh sekarang ini sukses dengan lagu-lagu Aceh. Masih Masih sampai eksis, sekarang. masih eksis sekarang ini. Ya, jadi itu semua karena kita tuh anak muda sekarang tuh sudah tidak mau lagi berkolaborasi. Artinya gini, saya bisa cipta lagu, tapi saya tidak paham dengan logaritma YouTube dan lain sebagainya. Jadi untuk saya bikin sendiri, saya mau bikin channel sendiri, tapi harus diupload terus. Kita kan nggak paham. Ya. Nah sebetulnya kalau memang kita mau berkolaborasi dan paham antara kita punya karya, tapi kita harus punya teman yang bisa Mengerti. mengerti hal-hal gitu kan. Itu kan sangat membantu. Kalau di Jawa ini mereka menyatu, Iya. mereka Iya, kolaps tuh. Iya, iya. Nah, Mungkin ada persepsi yang begini, karena lo bukan musisi, jadi lo nggak bisa join sama kita. Jadi akhirnya musisi di kita mungkin dalam tanda kutip membatasi diri dengan teman-teman yang expert atau jago di medsos gitu ya. nah itu artinya anak muda sekarang juga nggak paham yang namanya ekonomi kreatif tuh. Ya, iya, Gitu iya, tuh. iya, iya. Untuk mendapatkan atau menjalankan ekonomi kreatif yang artinya hal kecil tapi bisa berbuah banyak. Ini kan perlu kolaborasi, nggak bisa sendiri. Benar, Gitu benar, ya. benar. Anda jual musik. Sayang sekali ini, kayaknya memang ini 1 jam kayaknya nggak cukup ya. ini temanya gantung begini nih, nggak enak banget beneran. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba nanti pada Next kayaknya kita ya. harus datangin lagi abang ini nih. Boleh, insya Allah. Jadi untuk ada sedikit apa namanya ya, ada closing yang tidak menggantung begitu. Mungkin ada hal di ujung pertemuan kita ini di Kid Talk ini ada satu persepsi ataupun ada satu bukan kesimpulan sih. Iya. Tapi ada satu rangkuman lah. Kita bilang dari yang kita bicarakan ini untuk menjembatani rasa nostalgia musik-musik Aceh pada di 2000-an dengan modernitas sekarang ini supaya seni musik ataupun budaya yang mengangkat dengan berakar budaya Aceh ini akan bisa kita dorong ini. Kan tadi dengan SPS salah satunya. Yang lainnya apa? Harapannya ke musisi-musisi ini. Yuk kita berkesenian lagi. Oke. Singkat. Ternyata sesingkat itu ya. Iya. Sesingkat itu ya. Sesingkat itu. Iya, Yuk kita berkesenian lagi. Jangan pikir bagaimana akan didapati ataupun diapresiasi oleh publik. Enggak. Tapi bikin aja dulu. Bikin. Bikin Dan- dan bikin. dan- Berkarya. Namanya Iya, kita berkesenian. Ya, oke. Ayo. Dan biar kontainers juga tahu, kalau kalian punya ide atau apa, kalian boleh kasih saran, boleh kasih masukan ke Kontiki, akan kita hadirkan di Kitok. Ya sekarang Gitu ya, kenapa mesti takut kalau Iya. memang berkesenian? Ada Kontiki kok yang siap support. Nah, Siap, betul. benar. Nah, Kontiki bisa membantu. Berarti sudah ada satu kemudahan buat anak-anak muda Ya. bahwa masih ada radio yang masih mau mendengar Ya. Ya. keluhan ini gitu. Siap. Ada Kontiki. Ya, Kenapa mesti takut? Ya. Pit, Ya. itu salah satunya di playlist bank kita. Ada coba di search di penyanyi itu ada Ranup namanya. Ranup ya. Ya, ada lagu slow rock Aha. yang sudah dirilis dan di platform YouTube ya. Judulnya Judo itu kalau nggak salah. Judo. Muncul nggak? Kalau bisa kita putar. Ranup. Lagu slow rock. Penyanyi atau judul lagu? Penyanyinya dulu. Penyanyinya siapa? Ranup. Ranup ya. Ya. Oke. Mungkin cocok lah untuk bisa Oke. menyemangati. Closing Siap. team. Closing Closing. time. Ya. Kita kasih Ranup. Oke, Bang Sandi terima kasih. Sama-sama. Bagi Islamanda terima kasih. Ya. Kita akan banyak mengungkapkan kembali ataupun kita akan memberi motivasi ya untuk kita terus menghasilkan anak-anak muda Gen Z sekarang untuk bermusik. Baik, Oke. silakan yuk. Oke, Containers. Jadi kalau kalian mau terus mendengar sesuatu yang informatif, sesuatu yang baru dari semua budaya,
Dan hari ini kita ngebahas soal seni dan perkembangannya seni di Aceh. Kita hadirkan salah satu pelaku Dedengkot dan juga kita mau bilang legend, the living legend lah ya. Oke, terima kasih atas segala atensi yang sudah Kontiners berikan di sore hari ini. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam bulu bintang bersinar, cahaya indah penerang jiwa. Bayang sabe di wate senja, pendamping hidup seumur masa.